Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda di program Dialog Fajar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Pagi hari ini kita diberi kenikmatan yang luar biasa, bisa menghirup udara sejuk. Mungkin Anda juga yang baru pulang atau baru turun dari masjid, sekarang menuju ke rumah, kembali mempersiapkan apa-apa yang mungkin akan dibawa saat nanti mungkin ngantor atau aktivitas yang lain. Semoga diberi kelancaran. Sambil mempersiapkan itu semua, kita juga akan mengkaji ilmu insya Allah yang bisa menjadi panduan kita dalam berkehidupan sehari-hari. Pagi hari ini kita ngobrolnya santai tapi dalam kawan. Bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi Ustadz. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat sekali, sehat banget, sehat luar biasa. Allah Akbar. Ada banget sekalinya ini ya. Saking senengnya aku. Betul. Saking senangnya sih. Iya, kalau pagi-pagi kemudian kita merasakan mungkin tidak nyaman di bagian tenggorokan, itu rasanya bingung loh Ustadz. Ya benar sekali. Ketika diberi kesehatan yang luar biasa ini harus ada bangetnya memang ya. Ya apalagi ini musimnya sudah mulai kering-kering gini ya. Nah ini dia yang mengharuskan kita harus terjaga. Tapi itu hanya kering saja suhunya, tidak kering ilmunya begitu ya Ustaz? Ya, amin. Pagi hari ini kita menyirami ilmu. Ya Allah, amin. Nah, etika dan ilmu itu sebenarnya gimana sih Ustadz hubungannya? Kok kita itu sering mendengar ya Ustadz ya? Iya. Lebih baik mendahulukan adab daripada ilmu. Iya. Tapi kan orang yang beradab itu kan juga butuh ilmu ya Ustadz ya, supaya tahu ini adab yang baik dan yang tidak baik begitu. Iya Ustazah Masya Ayu Allah. Amin Ustadz. Dapat dari mana kok ya, bagus banget ini. Gitu ya. Padahal ini tadi itu juga ini ya Ustadz ya, diajarin ya. Masya Allah. Iya. Nggak Ustadz, selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi, hubungan antara etika dan juga ilmu. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekarang ini saya sangat bahagia benar Mbak Ayu. Alhamdulillah. Masya Allah ya, sangat bahagia bisa duduk di sini ya. Masya Allah. Bisa berbagi dengan kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah. Dan bisa bertegur sapa dengan Mbak Ayu yang menemani kita hampir setiap pagi ya. Insya Allah. Menemani kita. Salawat dan salam mari jangan lupa untuk kita sanjungkan ke tidak junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Rasa syukur membuat kita terus hidup dengan penuh optimisme, penuh semangat ya. Kecintaan kepada Nabi membuat kita hidup dalam keadaan selalu terdampingi, terpandu, mencapai, memperoleh kebahagiaan dan keselamatan. Alhamdulillah. Kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, ya ini pertanyaannya Mbak Ayu ini yang menggelitik. Ya, memang penting dan betul bahwa adab ini adalah di atasnya ilmu. Tetapi di awal saya ingin memberi catatan antara adab dan ilmu jangan dipertentangkan ya. Artinya pilihan ya, adab apa ilmu, enggak gitu ya. Kedua-duanya adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Karena itu saya mulai dari sebuah makalah ya, atau sebuah pendapat dari seorang yang sangat terkenal ini dalam dunia ilmu ya, dan adab, yaitu Syekh Abu Zakaria Al-Anbari rahimahullah. Beliau mengatakan sebagai berikut: ilmun bila adabin kanarin bila hatabin wa adabun bila ilmin karuhin bila jasadin. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar,
dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Nah, kan dari makalah ini kan, dari kata hikmah ini kan jelas sekali bahwa sesungguhnya ilmu dan adab itu sesuatu yang sangat penting. Sudah seringkali saya menyampaikan, menguraikan di sini tentang ilmu ya, fadilah ilmu, keutamaan ilmu, dan ilmu adalah sesuatu bahkan menjadi perintah yang wajib kita tunaikan. Kan Rasulullah juga sudah dawuh berulang kali saya kutip, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu atau belajarlah kalian semuanya sejak dari ayunan hingga liang lahat. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kaum berislam, umat Islam. Ini dan masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan kemuliaan ilmu. Maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, bahwa ketika ada kalimat adab di atas ilmu, itu artinya puncak dari ilmu itu adalah adab. Kalau orang tidak berilmu, maka tidak mungkin dia akan mencapai atau memiliki adab. Dan janganlah dikatakan beradab kalau dia, bagaimana dia beradab kalau dia tidak punya ilmu. Itu ya. Ini tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu hubungannya dijelaskan oleh Syekh Al-Anbari dengan analogi yang luar biasa, yaitu apabila ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa bahan bakar lah gitu ya, karena dulu adanya kayu bakar. Iya, kayu bakar. Kalau api itu kan identiknya sama kayu bakar ya. Sekarang kan api bisa jadi dari mana saja ya. Ini LPG yang katanya mau diganti juga. Dari nggak disapa Ustadz Mim aja bisa jadi api Ustadz. Kompor. Ya. Artinya apa? Bahwa ya memang tidak mungkin ya orang itu beradab kalau dia tidak memiliki ilmu. Bagaimana mungkin dia, wong adab itu kan hubungannya dengan nilai ya Mbak Ayu ya, nilai baik, buruk, terpuji atau terhinakan. Bagaimana kita mengetahui perkara-perkara yang baik, mengetahui perkara-perkara yang buruk, mengetahui perbuatan yang terpuji, perbuatan yang merendahkan, semua itu adalah ilmu. Dan karena kita mengetahui itu, maka kita melakukan yang baik-baik dan menghindari yang buruk-buruk. Itu kan, kita menghindari yang tercela, kita mengerjakan yang mulia, kan begitu nanti ilmu itu dampaknya. Dan kalau kemudian kita beradab, berarti ilmulah yang menjadi bahan bakarnya. Modalitasnya itu adalah ilmu. Demikian pula halnya apabila adab tanpa ilmu itu seperti jasad tanpa ruh, mayit. Oh iya. Ya. Jadi saya ulangi, kalau orang beradab tetapi dia tidak berilmu, itu seperti mayat hidup. Itu ya, artinya tidak mengandung tidak ya seperti jasad yang teronggok gitu saja. Sehingga kalau ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar, berarti tidak mungkin sesungguhnya dia berilmu, dia tidak berilmu kalau dia nggak beradab kan itu ya. Maka kalau ada orang mengaku berilmu kemudian ia tidak memiliki adab, berarti diragukan itu keilmuannya. Sebaliknya kalau dia beradab, niscaya dia memiliki ilmu. Maka sesungguhnya antara adab dan ilmu bukanlah dua hal yang dipilih, tetapi buah dari ilmu adalah adab, dan benar-benar akan menjadi adab apabila dia dilandasi dengan ilmu. Kenapa ya? Ibaratnya anak kecil lah ya, anak kecil itu yang belum balik itu kan tidak ada ukuran ya, atau tidak ada hukum ya, ini salah benar, baik buruk kan itu. Tapi pada saat kita mengajari mereka tentang baik buruk, kan kita ajari dulu salah dan benar. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Karena dalam tumbuh kembang mereka lebih mudah mengetahui mana yang salah dan mana yang benar daripada memahami konsep baik dan buruk. Kan itu.
Kan kalau masih anak kecil mainan nyeblei kepalanya orang tua, lah kan tidak sopan itu. Iya. Tapi kan tidak apa-apa, masih anak-anak kan itu. Mereka belum punya ilmu kan itu. Nah, kemudian lebih jauh lagi keutamaan adab. Artinya adab ini keutamaannya sangat tinggi. Dia keutamanya di atas ilmu. Karena buahnya ilmu adalah dia beradab. Kan itu ya Mbak Ayu ya. Sehingga kalau ada orang mengaku berilmu, saya ulangi lagi, kalau ada orang mengaku berilmu tapi etikanya rendah, kemudian akhlak buruknya yang lebih menonjol, ucapannya menyakitkan, gitu ya, sikapnya kepada orang lain merendahkan, berarti dia bidunil ilm, dia tidak memiliki ilmu dia hanya berhenti pada pengetahuan barangkali, dia hanya menguasai apa istilahnya, hanya menghafalkan diksi-diksinya, kalimat-kalimatnya, narasi-narasinya, dia hanya menguasai referensinya, tapi dia tidak benar-benar menguasai ilmu dan jiwanya ilmu. Tidak paham begitu ya Ustaz. Tidak paham, tidak menghayati, dan dia tidak menjadikan ilmu itu sebagai jalan dia untuk mencapai kemuliaan. Apa gunanya berilmu kan Mbak Ayu ya? Iya. Kalau kemudian dia malah dengan ilmunya merendahkan. Coba kalau kita lihat misalnya di forum-forum debat terbuka di media-media kita ya. Ini orang dengan sederet gelar itu, kemudian sejumlah predikat nama besar itu ya. Tapi ucapan-ucapannya ketika dia berdebat itu tidak dengan ucapan yang penuh hikmah, penuh penghormatan kepada lawan debatnya. Tapi buru-buru ingin menjatuhkan, ingin merendahkan. Apa itu istilahnya itu? Pembunuhan karakter ya. Berarti itu nggak punya adab Ustaz? Ya, benar. Berarti buahnya ilmu tidak dia dapat gitu ya. Dia hanya berhenti pada pengetahuan saja. Nah, kalau berhenti pada pengetahuan saja ya akibatnya seperti itu. Kelihatannya sederet gelar tersemat di belakang namanya, tetapi ucapannya menyakitkan hati lawan bicaranya. Sikap tindak tanduknya tidak menunjukkan dia orang yang memiliki atau membawa segunung ilmu kan itu. Taubahnya hanya seperti orang yang yang berjalan di pinggiran jalan itu ya. Kan sangat tidak baik, sangat tidak baik itu. Maka dari itu ini ada sebuah makalah yang mengokohkan kepada kita semua bahwa betapa pentingnya adab. Bahwa adab ini haruslah menjadi puncak, menjadi buah yang kita gapai, yang kita capai ketika kita belajar, ketika kita memperdalam sebuah ilmu. Saya kutip dari seorang hukama yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau mengatakan, Tolabtul adabu 30 sanatan wa tolabtul ilma 20 sanatan wa kanu yatlubunal adaba qabla al-ilmi. Aku belajar adab 30 tahun, sedangkan belajar ilmu 20 tahun. Dan mereka, para ulama, adalah orang-orang yang mempelajari adab sebelum ilmu. Jadi memang belajar akhlakul karimah, belajar adab. Jadi ini saya identikan ya, adab itu adalah akhlakul karimah. Karena akhlak kan ada dua ya Mbak Ayu ya. Ada akhlak yang buruk, ada akhlak yang baik. Adab ini berarti akhlak yang baik. Maka kalau pakai diksi kita, orang kok tidak beradab, berarti orang yang tidak punya tata krama ya, tidak berakhlak mulia. Nah, maka dari itu belajar dari makalah yang disampaikan oleh Syekh Al-Mubarak, maka sesungguhnya betapa sangat pentingnya yang namanya adab itu. Masya Allah. Kalau kita menyuruh anak kita belajar, atau kita sendiri belajar di berbagai majelis ilmu, atau di berbagai lembaga pendidikan, lembaga kajian, maka mari kita tanyakan kepada diri kita, semakin kita bertambah ilmu, semakin tinggikah peradaban kita? Kan itu. Itu betul Ustaz. Ini kuncinya, ini puncaknya. Maka ayo kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ayo kita belajar dengan benar-benar belajar. Kita bertemu, kita mendatangi para alim, para alamah. Tetapi jangan berhenti ilmu yang kita pelajari ini. Sebagai cross-check-nya atau sebagai parameternya adalah adab kita. Akhlak karimah kita bertambah atau tidak.
dengan semakin banyaknya ilmu yang kita capai. Maka ada pepatah kita kan Mbak ya, merunduk seperti padi, kan itu ya ilmunya betul, padi. Lah itu betul. artinya ya begitulah analoginya. Kalau kita merasa berilmu, maka semakin tinggi ilmu kita, semakin merasa betapa banyak kebodohan kita. Maka semakin tertunduk pandangan kita, semakin rendah hati kita ini. Semakin rendah hati, tidak makin sombong, kan keliru ini. Kalau dia makin berilmu terus sombong, sok-sokan, itu mudah menyerang orang, mudah menyalahkan orang, bahkan merendahkan orang, membunuh karakter orang. Nah, itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu. Karena ilmu itu buahnya adalah adab. Dan maka dari itu, ayo kita belajar adab dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang kita peroleh ini arahnya, tujuannya jelas. Yaitu memuliakan akhlak kita. Amin. Alhamdulillah. Sesudah berilmu pagi hari ini, insya Allah adab kita semakin terjaga, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena puncak ilmu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Mim itu adalah adab. Kita bisa menjaga tidak sampai menyombongkan, merasa yang paling tinggi begitu ya Ustadz ya. Ilmu padi selalu menjadi prinsip. Terima kasih ya Ustadz Mim Sama-sama, sudah memberikan bermanfaat. ilmu kita, memperbaiki adab kita masing-masing, semoga bermanfaat. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.